Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabbar yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, barakat dan nafahatnya. Allah mengirodahkan kita, Allah bahkan memilih kita untuk dapat melangkahkan kaki ke tempat yang tidak saja megah secara lahiriah di hadapan mata manusia, tetapi seburuk apapun, sesederhana apapun, jika itu adalah masjid, maka itulah sejatinya tempat yang paling mulia di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semewah apapun tempat, semegah apapun rumah, jika tidak dipakai untuk tempat bersujud kepada Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja duduknya kita di tempat ini disertai dengan niat beriktikaf sejak pertama kali masuk ke masjid ini, senantiasa mendapatkan curahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terlimpah curah kehariban junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'it tabi'in, dan semoga rahmat keselamatan Allah limpahkan pula kepada kita selaku umat Rasulullah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini, sesungguhnya bagi seorang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, pastilah dalam hatinya ada perasaan yang sangat berat meninggalkan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, untuk mengukur tinggi rendahnya keimanan seseorang, tebal atau tipisnya keimanan seseorang, maka bisa dirasakan oleh masing-masing kita. Apakah ketika Ramadan akan kita tinggalkan, atau Ramadan yang meninggalkan kita, ada perasaan berat dalam hati kita atau tidak? Jika biasa-biasa saja, bahkan merasa senang kita ditinggalkan oleh Ramadan, bahkan merasa gembira kita lepas dari Ramadan, seolah-olah kita merasakan satu perasaan yang berat atau beban yang berat kemudian hilang begitu saja, maka sesungguhnya dapat dikatakan orang itu memiliki tingkat keimanan yang rendah atau tipis. Tetapi jika dia meninggalkan Ramadan dalam keadaan berat, karena betapa dia sudah mensia-siakan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sejatinya adalah bulan untuk kita menumpuk, melipat gandakan amal-amal kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, setiap amaliyah di bulan Ramadan yang nilainya ada nilai sunnah,
maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi pahala yang wajib. Dan setiap amaliyah yang wajib, katakanlah salat maktubah, salat 5 waktu, maka Allah akan lipat gandakan berlipat-lipat, bahkan hingga Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa adalah untukku kata Allah, dan hanya aku Allah yang mengetahui betapa besar pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah wajib dan memiliki nilai yang tidak terbatas dan tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, meninggalkan kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Bahkan sebagian ulama ahli tasawuf bahkan menginginkan agar selama hayat, selama hidupnya, sepanjang bulan Allah jadikan sebagai bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita termasuk orang yang ada perasaan berat meninggalkan Ramadan, sehingga sesungguhnya disitulah letak bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, di bulan Ramadan adalah bulan yang teramat sangat agung, karena di dalamnya ada satu peristiwa yang meninggikan keagungan bulan Ramadan. Para ulama bersepakat bahwa bertambahnya atau tingginya nilai Ramadan karena pada bulan itu Allah turunkan Al-Quranul Karim di malam Lailatul Qadar atau Lailah Al-Qadar. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran yang diyakini sebagai pedoman bagi umat manusia, terkhusus bagi umatul muslimin. Di samping itu Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama mendefinisikan Al-Quran ini dalam satu definisi yang sangat luar biasa. Para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan kalimat pertama, huwa al-kalamul mu'jiz. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam manusia, bukan bikinan manusia, bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul dapat mengarang Al-Quran sementara Rasul tidak tahu bagaimana menulis dan bagaimana membaca? Al-Quran diturunkan sebagai jawaban kepada umat yang meragukan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran dikatakan sebagai al-kalamul mu'jiz, maka sesungguhnya Al-Quran menjadi sesuatu yang dapat melemahkan argumentasi orang yang meragukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjawablah sekarang bahwa bagaimana Al-Quran menjadi sumber dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran diyakini sebagai satu sumber bagaimana perkembangan ilmu dan teknologi hingga saat sekarang ini. Bagaimana Al-Quran melahirkan ilmu biologi, bagaimana Al-Quran melahirkan ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang lain yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, akan tetapi ketika Al-Quran dimaknai sedemikian rupa dan dapat menghasilkan berbagai rupa disiplin ilmu, maka sesungguhnya starting point daripada itu semuanya adalah bagaimana para ulama terdahulu membiasakan untuk berliterasi dengan Al-Quran, membaca dengan sebaik-baiknya Al-Quran. Ketika wahyu pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian para ulama memaknai apakah membaca itu secara lahiriah atau secara kauniyah, secara ucapan ataupun secara kauniyah, secara memaknai Al-Quran dengan berbagai literasi. Tetapi paling tidak, bagaimana orang dapat menggali Al-Quran sedalam-dalamnya tanpa dia bisa berliterasi dengan Al-Quran, tanpa dia dapat membaca Al-Quran. Seseorang dapat membuka
atau menghasilkan satu jumlah yang paling pelik sekalipun. Karena orang itu dapat mengetahui, dapat literasi tentang bagaimana angka-angka dalam menjumlahkan itu. Katakanlah ketika orang tahu hasil daripada 1 kali 1 adalah 1, 8 tambah 8 adalah 16, 10 tambah 10 adalah 20, dan seterusnya sampai hitungan yang paling pelik. Tentunya saja karena orang itu tahu apa itu 1 dan tahu apa itu nilai daripada angka 1. Pun demikian, orang dapat memahami dan menggali Al-Quran karena dimulai dari literasi Al-Quran, dari membaca Al-Quran. Bagaimana kita dapat menggali Al-Quran, dapat memahami Al-Quran, sementara membacanya saja kita tidak bisa, membacanya saja kita tidak tahu. Tidak cukup kita memahami Al-Quran, menggali Al-Quran dengan semata-mata membaca terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran tidak cukup rasanya untuk menggambarkan keagungan dan kedalaman Al-Quran. Kenapa para ulama kemudian menghasilkan karya-karya tafsir yang luar biasa dengan berbagai perspektif tafsir? Karena betapa luas Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa, atau katakanlah dalam Al-Quran dikatakan, jika saja air lautan itu kemudian dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, kemudian untuk menulis isi kandungan Al-Quran, kedalaman ilmu Al-Quran, Allah mengatakan akan habis lautan, akan habis ranting dari pepohonan itu, sementara makna Al-Quran masih sangat luas untuk didalami. Betapa dalamnya Al-Quran. Tetapi sekali lagi, memulai itu semuanya adalah dengan literasi Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan anggap remeh membaca Al-Quran. Jangan anggap biasa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari bagi seseorang yang mengaku dirinya muslim atau mukmin. Maka berdosalah seseorang yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin, tidak dapat membaca kalimat atau huruf demi huruf Al-Quran. Jika kita bangga memiliki anak yang berbicara dengan fasih bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, mengapa kita tidak berbangga, bahkan tidak pernah ada rasa sedih sedikit pun ketika anak-anak kita buta huruf terhadap Al-Quran? Bisa jadi anak kita yang pandai berbahasa asing itu kelak di hadapan Allah bukan menjadi anak-anak yang dapat menyelamatkan orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya, bahkan berbalik menjadi anak-anak yang akan mendakwa kedua orang tuanya dan menyeretnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi haknya untuk diberikan pengajaran agama, terutama pengajaran Al-Qur'anul Karim. Pertanyaan mendasar bagi kita, sudahkah kita memberikan hak daripada anak-anak kita? Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita untuk mengajarkan huruf demi huruf Al-Qur'an? Untuk mengajarkan kalimat demi kalimat Al-Quran, jauh daripada memperdalam Al-Quran, mengajarkan Al-Quran saja. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita? Berkhawatirlah, satu saat nanti Allah akan mempertanyakan itu semuanya kepada kita, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, berbahagialah kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah yang tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Rasulullah, menjadi umat akhir zaman, menjadi umat yang tidak ada umat setelah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa kemuliaannya sangat luar biasa. Jika Nabi Musa alaihissalam ingin berbincang dengan Allah dan dapat dipenuhi permintaan itu, walaupun dengan hijab yang berlapis-lapis,
Sehingga Nabi Musa dikatakan sebagai kalimullah, sebagai rasul yang dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak harus menjadi nabi untuk dapat berbincang dengan Allah. Tidak harus menjadi rasul untuk dapat berbincang dengan Allah. Cukup kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah secara langsung, bermesra dengan Allah, berkangen-kangen dengan Allah, maka Rasul mengatakan, mudah saja, falyaqra'il Qur'an, baca saja Al-Qur'an, karena pada hakikatnya dengan membaca Al-Qur'an kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Celakanya kita ingin berbincang dengan Allah, tetapi kita buta untuk dapat membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan saja dari masjid ini, dari poin ini, kita termotivasi untuk menjadi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Para ulama-ulama hebat terdahulu, mereka rajin dengan membuat karya-karya ilmiahnya, karya tulisnya. Imam Abu Amr memiliki karya tulis yang luar biasa. Tidak sedikit daripada 18.000 karyanya. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, maka dia tinggalkan semua itu. Dia hanya sibuk membaca Al-Quran. Bahkan dalam sejarah dikatakan, Imam Abu Amr dalam 3 hari dia khatam Al-Quran. Artinya selama 1 bulan Ramadan dia dapat menyelesaikan 10 kali khataman Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Quran tidak pernah berleha-leha dengan Al-Quran ketika memasuki bulan Ramadan. Dalam sejarah dikatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk membaca Al-Quran setiap bulan Ramadan. Paling tidak Rasul mengkhatamkan 2 kali khataman di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu di negeri Saudi Arabia ada satu tradisi di mana di dalam setiap tarawih, setiap malamnya dia menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Sehingga 30 hari dia salat tarawih, maka khatam 1 khataman Al-Quran. Tetapi kemudian masyarakat Saudi mentradisikan dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan dia mengadakan salat tahajud berjamaah yang jumlahnya 6 rakaat, yang setiap rakaatnya menyelesaikan 1,5 juz Al-Quran, sehingga dalam satu kali salam dia menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Jika dia 3 kali salam, dia menyelesaikan 3 juz Al-Quran. Dikali 10 hari, maka dia khatam 1 khataman Al-Quran. Maka sebagian besar masyarakat Saudi mentradisikan dalam salat tarawih dan salat tahajud sebanyak 2 kali khataman Al-Quran. Pertanyaan bagi kita adalah, sejauh mana kita sibuk dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Bapak Ibu, Rasul pernah mengatakan, orang yang sibuk dengan Al-Quran, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dia lupa memohon meminta rezeki kepada Allah saking sibuknya dengan membaca Al-Quran, maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilun. Orang itu akan diberikan rizki, akan diberikan keutamaan dengan sibuk membaca Al-Quran. Allah berikan lebih utama, lebih hebat rizkinya daripada orang yang meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa para ulama dikatakan, ada orang yang sibuk baca Quran tiap hari sampai dia lupa Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Allah akan berikan keutamaan lebih kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran daripada orang yang sibuk dengan Allahumma rzuqna. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari mimbar ini kita dapat termotivasi, mendapatkan spirit untuk menjadi orang-orang yang setiap harinya sibuk dengan membaca Al-Quran, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran yang sibuk membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis. Ini untuk memotivasi apakah anak-anak kita atau kita yang sedang menghafal Al-Quran. Jadilah hamlatul Quran, jadilah penghafal Al-Quran. Kalaupun tidak kita, memohonlah kepada Allah agar kelak ada satu di antara anak keturunan kita menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Jaminannya adalah Rasul mengatakan, orang yang hafal Al-Quran, yang pertama, yakhruju minad dunya kal anbiya, dia akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah dalam nilai seperti nabi dan rasul. Maka dipastikan orang yang hamlatul Quran akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Yang kedua, yuhsyarun ma'al anbiya, akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi dan rasul. Yang ketiga, yamurruna fis sirat, orang yang hamlatul Quran, yang hafal Al-Quran, dia akan menyeberangi siratal mustaqim ma'al anbiya, beserta para anbiya. Dan terakhir, orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjadi hamlatul Quran, ya'khuduna thawabal anbiya, akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi dan rasul, tidak kurang dan tidak lebih. Mudah-mudahan ini video sebaik kita semuanya. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.